Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan YouTube channel Bapak Handal. Kali ini kita akan membahas masalah mendasar banget berdasarkan pengalaman saya belajar bahasa Inggris, dan saya sekali lagi tidak bermaksud menggurui. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dalam berbicara nantinya ya. Jadi ternyata ada rahasianya untuk bisa menguasai 16 tenses bahasa Inggris dengan cepat tanpa menghafalkan rumusnya tentunya. Gimana caranya? Ya tentu harus tahu kronologi terbentuknya setiap kalimat-kalimat itu, dan kalimat-kalimat itu ternyata saling berhubungan, tidak putus satu sama lain. Tidak seperti yang selama ini saya belajar itu present simple tense fungsinya ini, rumusnya ini, past perfect tense rumusnya ini, fungsinya ini. Ternyata saya nggak sanggup. Nah, setelah saya belajar beberapa bertahun-tahun gitu, saya punya kesimpulan ternyata 16 tenses ini merupakan dasar permainan dari segala permainan bahasa Inggris untuk menghadapi tes TOEFL mungkin ya, IELTS, GMAT, TOEFL, terus apa itu LCPT mungkin yang dunia TNI, Polri, dan untuk bikin essay kalau di IELTS atau dunia kerja yang sebenarnya untuk membuat laporan-laporan berbahasa Inggris, translate dan segala macam. Saya mulai dari paling mendasar, yaitu nama-nama tenses ya. Mungkin selama dulu saya sendiri juga susah belajar ini, tapi ternyata dengan hafal ini ya, kemarin sudah kita bahas pada part-part sebelumnya ya, inisialnya SPCPC ya, sehingga dibagi jadi 4 waktu. Ada masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, dan masa akan dulu. Jadi akan dulu ini kombinasi antara nomor 1 dan nomor 3. 1 tambah 3 kan sama dengan 4 ya. Oke, untuk memudahkan pengingatannya. Ini untuk cerita masa lalu, ini untuk cerita masa sekarang, ini untuk cerita masa akan datang, ini untuk cerita andai atau berkhayal. Nanti biasanya untuk dipakai dalam pola-pola kondisional. Oke ya, kita mulai yang pertama. Nah, ternyata kalimat-kalimat bahasa Inggris itu ada indukannya. Indukannya cuma 2 ini, sedulur semua nih ya. Jadi yang pertama, saya berikan contoh ya, inti bicaranya itu ya, present simple tense ya. Present simple tense. Ini kalau mau tahu fungsinya harus tahu artinya. Tense sendiri artinya kalimat. Simple biasa, present sekarang. Berarti kalau present simple tense kita balik untuk tahu fungsinya, kalimat biasa sekarang. Kan gitu ya. Jadi kalimat yang menceritain kebiasaan-kebiasaan saat ini atau kepastian. Inti dari present simple tense itu apa sih, inti bicara itu? Nah, gitu ya. Jadi present simple tense itu intinya ada 3 di sini intinya. Pertama untuk ngomong ya, saya membuka, dan mungkin di sini nanti ada anak turunannya, dan saya bahagia. Ternyata 2 pola kalimat ini adalah merupakan indukan dari kalimat itu. Bapak ibunya, ini bapak ibunya, nanti sini ada anak karena kombinasi. Bapaknya itu intinya adalah untuk ngomong gitu ya. Jadi setiap bahasa Indonesia itu biasanya kalimat kata kerja itu diambil dengan misalnya membuka, menulis, membayar, kan gitu ya. Kalau nggak ya ber itu sama di sini. Kalau ngomong ya udah kata kerjanya tempel saja, I open gitu ya. Jadi bukan I to open, bukan I opening, bukan I yang lain-lainnya. Kurang lebih hanya tambah kata subjek dan kata kerja saja. Tanpa M di sini, bukan I am open ya. Kalau I am open nanti artinya bisa beda lagi. Kalau mau saya mencintai, I love. Saya menulis, I write. Saya membayar, I pay. Saya mengecek, I check. Saya memasak, I cook. Itu aja, dah. Oke. Sebenarnya yang ini, saya bahagia, ini ibunya katalah. Bahagia ini kan nggak ada unsur tuh, ya kan? Bahagia, cantik, besar, kecil, tentara, polisi, ya. Ini kelompok-kelompok yang bukan kata kerja ibaratnya gitu ya. Nah, di sini saya contohkan bahagia di sini kan bukan kata kerja ya, jadi harus diambil dengan M. Tapi kalau yang kata kerja yang langsung tanpa M, bedanya di situ aja. Saya cantik, I am beautiful. Saya besar, I am big. Saya kecil, I am small. Saya tentara, I am soldier, dan seterusnya gitu ya. Indukannya cuma 2 ini. Ini kata kerja atau bukan. Nek bukan kasih M, nek kata kerja tidak. Oke, bisa paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini yang tengah nih ada anak. Ini anak ini. Ini saya hapus tutupnya. Nah, yaitu ngomong di. Jadi kalau nggak mau ya di, saya dibuka. Nah,
Kalau di ini saya bilang anak karena kombinasi antara sini dan sini. Jadi aslinya sama dengan ini me. Cuman yang ini dikasih M, ini dikasih M ini. Nah, begitu. Dan kata kerjanya ditambahi ed. Nah, cuman gitu bacanya. Saya membuka, saya dibuka. I open, I am opened. Oke, saya memasak, I cook. Kalau saya dimasak, I am cooked. Ya, oke. Saya menendang, I kick. Kalau saya ditendang, I am kicked. Oke, kicked tambah ed ini maksudnya kata kerja ketiga. Jadi walaupun mungkin nanti ada yang pola-pola yang lain ya, silakan dipelajari, dipahami. Oke, ada pertanyaan mungkin? Sementara tidak ya, paham ya? Jadi kalau nggak me, ya di atau bukan memedi. Maka saya pakai teori mahir 16 tesis dengan metode memedi itu. Kalau nggak me, ya di, memedi, kan gitu ya. Oke, jadi di saat kita mau bicara, menulis, kita konsentrasinya hanya, aku tuh mau ngomong me atau di, atau bukan, gitu ya. Kalau me nggak usah pakai M, kalau di pakai M, kalau bukan memedi pakai M. Oke, yang kedua adalah present perfect tense. Nah, ya, perfect itu saya artikan sudah. Jadi present perfect tense kalimat sudah sekarang, kalimat yang ceritain kejadian-kejadian sudah terjadi sekarang. Intinya yang ngomong sudah apa? Ya ini ditambah sudah. Saya membuka, gitu. Saya membuka, jadi tambahi sudah membuka. Saya sudah dibuka. Saya sudah bahagia. Nah, kalau ngomong present perfect tense ini, karena dikembangkan dari present simple itu, cuma ditambahi have nih, have sama it, itu, ya. Jadi aslinya I open sama dengan yang atas, cuma yuk kita tambahi have sama it. Nah, disinilah katakanlah ya, tambahi have sama it-nya di sini. Oh, jadi I have opened itu saya sudah membuka. Oke, saya sudah memasak, I have cooked. Aku sudah mencintai, I have loved. Aku sudah ngecek, I have checked. Gitu ya. Aku sudah mengetes, I have tested. Oke, sekarang kalau sudah saya dibuka ditambah sudah. Saya sudah dibuka. Ditambah apa kalau ngomong sudah? Ditambahi have. Kuncinya di sini. Jadi aku dibuka, I am opened gitu ya. Ditambahi have. Gimana itu? Nah, sini coba ditambahi have sama it. It-nya tambahi di mana? Opened enggak ya? Tapi tambahi di sini coba nih. Nih, I have opened. Tuh, I have amat opened. Emang ada? Ada. Gitu. Jadi kan aslinya ini I am opened ya, I am opened. Terus ditambahi have sama it maksudnya gitu have ya. I have amat opened. Nah, amat itu hanya untuk membantu kita tahu kronologi terbentuknya present perfect simple ini. Jadi amat itu nanti berubah jadi apa? Ada yang tahu? Jadi been. Nah, begitu ya. Jadi aslinya I have been opened. Selama ini saya belajar, saya tidak pernah dikasih tahu kronologi terjadinya seperti ini. Hanya dikasih tahu subjek have, been, verb 3, misalnya gitu ya. Oke. Yang ini, saya bahagia. Tambah sudah, saya sudah bahagia. Berarti tambah apa? I am happy tambah have. Nah, coba kita cek. Tambah have. Tuh, ya toh? Sama it ini sini ya. Jadi apa? I have amat happy. Nah, amatnya berubah jadi been. Nah, sehingga I have been happy. Aku sudah tua. I have been old. Aku sudah dewasa. I have been adult. Aku sudah cantik. I have been beautiful. Kan nggak ada memedinya di sini ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu ngomong sedang. Jadi present continuous tense. Tense sendiri kalimat, continuous itu sedang. Jadi kalau dibalik, present continuous tense adalah kalimat sedang sekarang. Maksudnya kalimat yang ceritain kejadian-kejadian sedang terjadi saat ini, sekarang. Intinya ngomong sedang. Nah, tentu ya ada sedang sedang di, sedang bukan memedi gitu ya. Nah, untuk ngomong sedang, present continuous tense ini, clue-nya adalah aming. Kalau tadi present perfect have, kalau ini aming, maksudnya am sama ing. Sehingga ini aslinya I open. Kita kembangkan dari sini nih, ya. I open ditambah aming. Berarti gimana? Ini am, gitu. Terus ing-nya di sini nih, dipisah ya. Nah, oke.
Tuh. Jadi I am opening gitu ya. I am opening. Aku sedang memasak. I am cooking. Aku sedang pergi. I am going. Aku sedang menulis. I am writing. Kalau kamu gimana kalau you? Ya ini to be-nya menyesuaikan. You are opening. He is opening gitu ya. Saya rasa pemirsa sudah pada tahu semua ini penggunaan to be ini harusnya. Kalau belum ya belajar ke part-part sebelumnya. Kemudian yang ini saya sedang dibuka, sama. Aslinya masternya di sini. Saya pindah ke sini. I am opened. Tambahi aming. Nah, di sini tambahi am sama ing-nya taruh di sini nih. Ing. Tuh, ya kan? Nah, jadi dari I am opened jadi I am aming opened. M sama ing. Nah, aming ini hanya membantu kita untuk tahu sejarahnya. Aslinya berubah jadi apa? Jadi being. Nah, M-nya berubah jadi be, jadi ing gitu ya. I am being opened. Aku sedang diinterview. I am being interviewed. Aku sedang dites. I am being tested. Kalau kamu gimana? You are being opened. Ya gitu, to-be-nya menyesuaikan. Demikian juga yang ini, ya toh? Ditambah apa? Untuk ngomong sedang bahagia ditambah aming. Ditambah M, terus eng-nya di sini nih. Nah, begitu ya. I am aming happy. Ya, dari asal ini tuh. Kalau ditambah aming tuh. Tapi amingnya berubah jadi apa? Jadi being. Ya, oke. Jadi I am opening, saya sedang membuka. I am being opened, saya sedang dibuka. I am being happy, saya sedang bahagia. Aku sedang di Australia, ya, mungkin ya. I am being in Australia, ini tempat bukan kata kerja itu ya. I am being in office, I am being at home. Ya, sama itu. Oke, diulangi nanti biar paham. Yang terakhir, yang keempat adalah present perfect continuous tense. Gabungan PC, perfect sama continuous. Perfect-nya untuk omong sudah, C-nya untuk sedang. Jadi aku bilang PC artinya sudah sedang. Ya, present perfect continuous tense. Kalimat sudah sedang sekarang. Apa itu maksudnya? Kok sudah sedang? Maksudnya sudah lama sampai saat kita ngomong masih berlangsung. Misalnya, saya sudah belajar bahasa Inggris sejak SD sampai sekarang masih. Saya sudah kerja di bank sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih. Nah, kalau sudah sedang ya ini tambahi hafat sama aming ini, gitu ya. Jadi sudah sedang sama ini digabung. Ini I open, aslinya ini I open sama saya membuka ditambah sudah sedang. Sudahnya ditambahi have, gitu. Terus di sini M-nya M, ada. Terus ini kasih apa? Ing. Ditambahi hafat sama aming, ya kan? Jadi sudah sedang, kalau sudahnya hafat, kalau sedangnya aming, berarti tambahi hafat sama aming. Hafat, have, at-nya di mana? Have-nya, at-nya taruh sini nih. Tuh. Oh, jadi I have aming. Nah ini dia, kalau sudah sedang jadi hafat sama aming ya. Nah amatnya berubah menjadi apa? Jadi bin. Dihapus ya. Ya. Nah, begitu. Jadi I have been opening. I have been opening. Aku sudah lama membuka perusahaan baru misalnya. Aku sudah lama menunggumu. I have been waiting you. Ya kan gitu ya. Sejak SD. I have been loving you. I have been working in the company misalnya gitu. Oke, sekarang berikutnya saya dibuka ditambahi sudah sedang. Saya sudah sedang dibuka. Gimana? Tambah ya ini tambahi hafat sama aming aja. Jadi jangan hafalin rumus ya. Tapi coba clue-nya hafat untuk sudah, sedang adalah aming. Tambahi hafat sama aming. Tambahi have, ya. Terus tambahi have sama aming. Tambahi M, tuh double gitu tuh. Tambahi M, tambahi ed tuh. Nah, eng-nya di mana amingnya? Amingnya di sini. Tuh kan? Jadi I have sama at jadi amet, I have amet sama aming opened. Nah, ametnya, amingnya berubah apa jadi apa? M-nya jadi be, jadi being. Oh, kebanyakan.
being berubah jadi being, sedangkan amatnya berubah jadi been. Tuh, I have been being opened. Ya, jadi selama ini saya belajar nggak dikasih tahu kronologi terjadi seperti ini, sedulur semua. Cuman dikasih tahu subjek plus have plus being verb plus being plus V3 gitu ya. Pusing kalau kita ngapalin. Nah, kita harus tahu kronologi itu sehingga yakin bahwa permanya di sini menguasai induknya I open, I am opened, I am happy. Setelah itu tambah have untuk sudah, tambah sedang untuk aming, tambah sudah sedang untuk have dan aming, tambahkan aja. Yang terakhir juga sama, ditambah have sama aming. Saya bahagia, saya sudah sedang bahagia. Dari kecil sampai sekarang bahagia, ya. Berarti tambah apa? Have, terus m-nya ditambah ed, terus m-nya ditambah apa? Ing. Ya. Jadi lucu banget kan kalau tambah have sama at jadi have, aming. Aslinya kan I am happy ya. Oke, sekarang amingnya berubah jadi apa nih? M-nya jadi being. Tuh. Ya, oh sorry, salah lagi. Ya, being. Nah, terus amatnya berubah jadi apa? Jadi been. Bentuk ketiga dari to be itu adalah been. Tuh, I have been being happy. Ya. Jadi selama ini kita nggak dikasih tahu kronologi seperti ini. Kita cuma dikasih tahu rumus jadinya. Tapi ternyata semuanya beruntun dari saya membuka, saya dibuka, saya bahagia. Jadi yang dilincahkan yang nomor 1 ini, bro. Ya, yang kedua tambah have, ini 3. Yang ketiga tambah aming. Yang keempat tambah have dan aming. Oke, sampai sini mungkin paham ya. Kalau belum diulang-ulang. Berikutnya. Sekarang masuk ke yang akan, dan akan dulu ini langsung bisa otomatis setelah bisa ini. Kenapa? Ya, karena di sini, sorry ini tak pindah ke sini nih. Tuh. Tak pindah ke sini tuh. Nah, di sini cuman ditambah yang sela-sela subjek ini ditambah kata-kata akan. Akan itu bahasa Inggrisnya apa, Lur? Apa? Ada yang tahu? Iya, betul, Will. Nih. Nih, jadi me ditambah akan, jadi akan me. Sudah ditambah akan, sedang ditambah akan, sudah sedang ditambah akan, cuman gitu Lur. Gitu. Ternyata mudah banget. Nah, bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini kan sama nih ya dengan di atas ini. Udah tak copyin ya. Nah, sekarang di sini cuma tambah will aja Lur. Will. Begitu tuh. Oh. Ya, sini juga tambah will. Will. Ditambah will. Tuh. Nah, begitu ya. Ya. Jadi kita akan ketemu dari I open, ini indukan ini ditambah will. I will open. Saya akan membuka. Nggak ada I will to open. Grammar seperti itu nggak ada. Karena pada waktu dulu saya masih belajar, ada nggak ya I will to open? Ada nggak ya I will opening? Nggak ada. Karena semua kalimat bahasa Inggris lain ini adalah pengembangan dari pola-pola ini. Jadi kita akan yakin bahwa kalimat ini memang betul itu. Nggak ada I will open it, nggak ada I will opening, nggak ada I will to open, nggak ada. Ya, karena ini kronologinya berawal dari ini. Yang kedua, ini juga begitu. Ya, aku sudah membuka, I have opened. Tambah will, aku akan sudah membuka, I will have opened. Nah, ini juga begitu nih. Tambahi. Tuh. Ya kan? Nah, sini pun juga tambahi. Nah, nggak ada perubahan apa-apa. Kecuali yang ini. Will, kalau ketemu to be, SMR, M-nya berubah jadi apa? Jadi be. Nah, begitu Lur. Ini pun juga begitu nih. Ya. Nah, saya dibuka. Ditambah will. Ini kan hasilnya M ini ya. M-nya kalau ketemu will jadi be. Berubah jadi be. Tuh. Gitu? I will am opened ya. Nah, M-nya berubah jadi B. Is MR itu berubah jadi B. Demikian juga ini. Will ketemu M. Maka M-nya berubah jadi B juga. Oh. Ini pun juga demikian. Aku bahagia. I am happy. I will am happy. M-nya berubah jadi B. Kita copy. Tuh kan jadi I will am being happy kan. Nah ini akhirnya jadi B juga. Tuh. I will be being happy. I will be being opened. B ini dari mana? Ya ini dari asal-usulnya ini. Jadi kalau ngapalin rumus begitu sulitnya Lur. Oke. Tuh, jadi yang ini sama ini tuh sama. Cuman ditambah kata-kata akan. Kebetulan dengan bahasa Indonesia hampir sama. Dan bahasa Inggris cuma ditambah will aja. Oke. Nah, kalau mau dikembangkan, will ini bisa diganti sedulur-sedulurnya itu Lur. Misalnya kayak shall.
I shall open, I can open, I must open, I may open. Dan bentuk-bentuk be able to, be going to, sama, tinggal tambahkan di sini aja. Bermain di sini. Oke. Sekarang yang terakhir adalah past future. Ya. Past future. Past future akan dulu. Jadi sekali lagi ini dipakai untuk conditional biasanya gitu ya. Nah, ini cuman diganti would kalau yang bawah itu. Jadi diganti, kalau yang tadi pakai will, sekarang pakai would. I would. Tuh, begitu. Nih kurang lebar ya Lur ya. Nah, ya, jadi yang ini Lur, nih cuman diganti would. Nah, kalau yang atas pakai will, sini ganti would. Persis semua dari urutan sini Lur. Tuh. Jadi kalau para pemirsa semua udah menguasai ini, kuncinya di sini semua tambahi will, sini semua tambahi, saya copy nih ya, saya copy nih, Ctrl C, sini, Ctrl V, tuh, Ctrl V, tuh, begitu Lur, nggak ada perubahan apa-apa, gitu ya, sama kan jadinya, oh, nah otomatis langsung bisa, jadi ya dikuasai ini dulu Lur, gitu, oke ya. Nah, nanti diulang-ulang ya, biar paham ya. Oke, sekarang yang atas. Yang atas ini adalah untuk ngomong pas. Ini untuk ngomong pas. Ya, oke. Nah, kalau ngomong past tense, ya, ini kan dulu, mau cerita masa lalu. Kalau ini bisa, yang present ini otomatis bisa. Karena yang atas ini sama dengan ini Lur, ya, cuman have-nya berubah jadi had. Nih kuncinya ini nih. Sedangkan yang am, is berubah jadi was. Kalau yang are jadi were ya, yang are itu ya, atau ya, to be is am are itu ya. Oke, itu aja. Jadi persis. Ini berarti have jadi had, ini jadi was, ini jadi had, ini was, ini had. Nah, begitu aja Lur, ya. Yuk kita perhatikan di atas ya. Ini sudah jadi nih. Tuh. Nih have. Nah, yang di atas yang celenah ini. Di sini cuma tambah ed aja Lur. Jadi kata kerja kedua nih. I opened. Saya membuka kemarin, bulan yang lalu. Nah, bedanya di sini aja. Tapi yang lainnya cuma had sama was. Nih. Had, am, was. Tuh. Ya. Had, was, had. Diganti sama persis nih. Diganti. Nih. Ini begitu juga. Nah, oke ya. Ternyata sederhana banget kan? Nah, jadi sekali lagi kunci permainan adalah di bentuk present. Baik present simple, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Nah, kalau sudah tengah ini menguasai di, ya, bukan memedi, maka yang bawah langsung otomatis. Karena cuma ditambahi will, tambahi can, tambahi must, tambahi may, tambahi shall, tambahi be going to, segala macam. Itu aja permainannya. Yang ini bentuk keduanya. Will jadi would, can jadi could, kan dia. May jadi might, shall jadi should, gitu aja. Oke. Sedangkan yang di atas sekali lagi have jadi had. Nih, kalau ini bisa sini dirubah aja. Have-nya jadi had, am-nya jadi was. Oke, begitu dulu sedulur semua. Semoga bermanfaat. Silahkan like dan share bila bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha.